Jalannya banyak banget lubang. Medan tuh jauh gak sih? Jauh. Yeay, kita mulai di hari kedua. Wah, mantap. Gimana, cukup bobonya cukup? Belum, sumpah belum. Kita recap sebentar setelah kita keluar dari Pelabuhan Bakauheni. Kita dari Pelabuhan Bakauheni itu jam 10-an ya. Kira-kira jam 2 itu kita berhenti di rest area, nggak lupa sih, 100-an berapa kita, 111 atau berapa gitu. 114 kalau nggak 14 ya, salah. 114 ya. Kita tidur selama 2 jam, bangun jam 4 dan untungnya sih nggak terlalu sepi ya. Lubang yang Inilah yang kita lewatin di jalan tol menuju Palembang. Jalanan yang cakep Cakep banget. dan nggak cukup satu pasang mata driver doang sih, harus dibantuin. jalannya banyak banget lubang. Mana tambelan. Lubang kiri yang Terus selain jalan yang rusak juga itu ada beberapa cone ya. Orange cone. Orange cone itu yang mungkin ditaruh untuk pengingat bahwa itu ada lubang. Tapi karena peletakannya ngasal dan dadakan tengah gitu, itu malah jadi bikin bahaya nggak sih? Tadinya kita kirain tuh ada anak kecil di situ yang main bola jadi gawang gitu. Ngasal banget Karena naruhnya gitu. ngasal banget kiri Iya. tengah, jadi kayak udah mau naikin kecepatan, tiba-tiba ada kon tengah lagi, kita pinggir ke kanan, jadi kayak wah. Jadi harusnya kan kon itu ditaruhnya 20 atau 30 meter sebelum lubang ya. Nah ini konnya itu ditaruh samping lubang. sejengkal. Samping lubang. Sejengkal lubang baru ada kon. Siapa yang tahu gitu, mau nggak mau kita gedebuk. Parah sih. Apalagi itu jam 6 pagi. Tapi untung banget kita lewatnya pas udah terang ya. Kebayang sih kalau lewatnya dini hari atau pas gelap, wah pasti nggak bakal Mungkin sampai-sampai. Kenan yang bobo di tengah bisa jatuh ke bawah kaki ya, iya nggak sih? Iya. Karena beberapa kali kita sampai ngerem ngedadak gitu, saking dalamnya lubang itu. Karena lampu di sini cuma ada di tiap keluar masuk jalan tol. Iya betul. Buat jalan yang biasa itu nggak ada lampu sih. Berasa lagi event ya, bobo cuma 2 jam doang. 2 jam ya kita tidur ya? 2 jam dong, dari sekitar jam 2-an sampai jam 4 kita mulai jalan lagi. Karena itu juga kayak udah ngerasa pinggang, udah ngerasa pegel karena posisi bobonya juga nggak enak. Terus kita udah sempat matiin mesin karena takut panas juga. Terus banyak nyamuk sama panas, Bo. Ya, karena kita bawa anak kecil yang udah merasa dewasa ya, jadi dia nggak mau buang air kecil di Pampers lagi. Wajib harus berhenti untuk cari toilet. Dan untungnya sih kita nemu satu buah rest area yang cukup bersih dan juga nggak terlalu ramai, tapi lumayan worth it untuk kita istirahat, untuk buang air. Dan sekali lagi kita terpencar dari rombongan konvoy. Jadi teori konvoy itu musnah tiba-tiba. Dan kita ada di urutan terakhir. Ya inilah, kita harus mampir ke rest area buat pipis dan cuci muka. Ini salah mobil. Iya. Salah mobil. Sadarnya pas udah deket lagi. Pas udah deket, loh kok beda ya? Belok lagi deh. Nggak tahu deh di dalam ada orang apa enggak. Nah ini yang buat nanya, mobil kita apa sih buat road trip dari Jakarta ke Sumatera? Ini gila sih. Banyak yang nanya. Ya inilah mobil kesayangan kita dulu, ada Avanza manual tahun 2010. 1300 cc saja. 1300 Kalau cc. dibandingkan dengan dua mobil rekan-rekan kita yang ikut konvoy, ada yang 2000 cc nggak sih, apa 2400? Iya, 2000 cc. Satu lagi sih emang Avanza juga, cuman 1500 cc ditambah supirnya antar lintas. Juara sih lo supirnya. Kita ada rombongan paling belakang dan mobilnya begini, tapi alhamdulillah lancar-lancar aja sejauh ini. Dan Canon di hari kedua ini dia sarapan apa sih? Lupa deh. Seperti biasa, Coco Crunch to the rescue.
lagi disiapin sama ibunya tuh. Dan alhamdulillah dia anteng ya, Iya. sangat kondusif. Betul, sangat kondusif, sangat memahami keadaan, nggak rewel milih-milih makanan, nggak rewel juga mau bobo di kasur, pokoknya anteng aja. Dia paling cuma bangun, terus diri, kita udah sampai belum, terus balik lagi tidur. Dan dia sejauh ini sih nggak demam ya. Nggak ada bang, cuma agak batuk pilek di hari Oke, pertama. batuk pilek kecil tenangin malam di kapal feri ya. Iya. Dan dari rest area ini kita lanjut lagi sampai keluar tol Palembang. Jalan udah terasa gede, jadi dia nggak mau pipis di Pampers. Dia maunya pipis di rest area. Nanti pipis lagi di rest area lagi ya kan? Pipis lagi di rest area lagi ya. Oke? Ya. Oke. Yeay, kita masih di jalan tol menuju Palembang dan ini sudah di kilometer ke 238. Tadi kita sempat istirahat dulu selama 2 jam bobo di rest area dari setengah 2 sampai setengah 4 ya, karena udah ngantuk banget. Jadi setelah seger kita lanjut lagi sekitar 1,5 jam lagi harus udah nyampe di Palembang sih. Kenan gimana? Kenan aman tentram banget. Dia tidur dari jam 12 sampai sekarang masih lanjut tidur lagi. Kalau bapaknya gimana, udah segar? Aman. Aman? Udah berapa kopi? 1. Terpaksa ngopi nih. Terpaksa ngopi, kalau nggak gini nggak bakal ngopi ya. Note-nya mungkin untuk jalan tol ini kalau malam tuh kurang penerangan. Di bahu jalan ada kita kurang banget penerangan, sama sekali tidak ada penerangan. Ada sih penerangan, cuman kalau kita mau udah dekat ke pintu tol keluar. Kalau misalnya setelah lewat pintu tol keluar itu gelap gulita, cuma ngandelin lampu dari kendaraan kita pribadi ya. Terus banyak banget ada konblok gitu yang ditebar di tengah jalan untuk beberapa bagian jalan yang lobang. Tapi tiba-tiba gitu nggak ada pemberitahuan ketika ada si konnya. Jadi kita kadang-kadang rem mendadak, pindah kanan, pindah kiri gitu-gitu. Jadi harus ekstra hati-hati, apalagi nggak ada lampu yang cukup pada malam hari. Siang-siang aman damai, lumayan cerah hari ini, tidak hujan dan mudah-mudahan juga nggak hujan ya. Yes, masih di dalam jalan tol Lampung menuju Palembang. Dan ini kurang lebih kilometer 200 sekian lah. Dan kalau dari Lampung sendiri ke Palembang itu berapa kilometer sih kalau lewat jalan tol? Kalau dari Bakauheni keluar terus masuk tol nyampe ke Palembang itu sekitar 358 kilometeran dengan jarak tempuh sekitar 6 jam 40 menit kalau kita tanpa berhenti ya. Iya, dan tergantung skill driver dan juga mungkin nggak tahu ya jalanan yang rusak tadi tuh dihitung apa enggak gitu. Nah, ini view kita kalau pagi ya. Sebenarnya sih katanya kalau siang bagus banget, cuma berhubung kita pagi dan udah sampai sini jadi sama aja kayak jalan tol yang lain gitu. Nih, kelihatan kan banyak lampu-lampunya. Itu lampu-lampu tadi tuh biasanya kalau udah deket pintu tol keluar doang tuh. Begitu di tengah-tengah nggak ada hilang ya. Kebayang nggak kalau malam gimana? Ya di jalan tol dari Lampung ke Palembang ini ada satu hal yang kita syukuri banget sebagai driver. Apa tuh? Karena kalau misalnya kalau kita dari Jakarta terus menuju ke Surabaya dan itu pagi-pagi, banyak teman-teman yang bilang kalau misalnya jam-jam sunrise itu mata agak sempet karena ngadep matahari langsung. Oh gitu. Nah, beruntungnya di jalan tol yang kita lewatin ini itu matahari itu dari timur ke barat, sementara kita dari arah selatan menuju utara. Seorang pelaut banget ya. Kemana-mana bawa kompas ya. Jadi dari segi mata driver tuh nggak sepet gitu, karena kalau kita nyetir pagi-pagi apalagi habis begadang pasti mata kita agak sepet ngelihat matahari yang terang banget pagi-pagi gitu. Yeay, sekarang udah jam 7.45 dan kita udah sampai di gerbang tol Kayu Agung Utama. Gimana jalanannya? Makin nggak rata. Parah. Kayak offroad ya. Kayak offroad parahnya. Jadi harus pakai dua pasang mata untuk ngeliat yang mana jalan yang berlubang. Kenan mau kemana lagi nih? Kok nggak nyampe-nyampe? Masih jauh lagi ya? Jauh, Medan tuh jauh gak sih?
Jauh banget. Iya. Oh, udah sarapan? Udah sarapan apa? Nasi. Bohong banget. Kita bayar tol dulu ya. Tolnya ada pintu tolnya kecil-kecil banget. Kayak pintu keluar mata. Baik kali ya? Ini emang keluar dari sini bayarnya masuk 283. Ada di jam 7.48. Rp283.000 dari Bakauheni sampai ke Kayu Api Utama. Harusnya sampai kita nyampe ke Palembang udah nggak bayar lagi sih. Tap outnya udah di sini. Kita tinggal keluar tol aja di Palembang. Ya, ini udah kilometer 330. Palembang itu kalau nggak salah sekitar 340 berapa gitu ya? 346 atau 346. Checkpoint berikutnya Ampera ya? Checkpoint berikutnya Ampera. Kita ada 3 mobil. Satu mobil udah sampai di Ampera, satu mobil sudah mendahului kita juga, jadi kita paling belakang nih. Harusnya nggak jauh lagi ya ke Ampera ya. Macet apa nih? Kita dikerjain. Kirain tadi itu udah bayar tol terakhir, ternyata jalan beberapa kilometer. Aduh. Mulai melambat lagi. Kita suruh bayar tol lagi, boy. Berkurang lagi dong saldo nih. Kirain tadi gerbang tol terakhir, ternyata masih ada. Tapi yang ini beneran terakhir, bener-bener terakhir pokoknya. Kita habis bayar tol lagi, ini namanya tol apa tadi ya? Lupa. Palembang lah, ujung-ujung. Pokoknya udah penghabisan deh, ujung banget. Tarifnya 39.500. Ini udah kilometer ke 359. Kita udah mau keluar ke, ya tadi kita tol Jakabaring, berarti ini akan kita keluar ke Jakabaring ke arah kota Palembang sama Kertapati. Dan setelah keluar tol ini bener langsung ke Palembang ya? Kasih tau nggak ya? Yeay, keluar dari jalur tol Lampung Palembang dan selamat datang di nggak tahu sini di mana, belum sampai Palembang ya kayaknya. Kalau tadi pertanyaannya keluar tol langsung nyampe Palembang apa enggak ya? Jangan senang dulu. Keluar tol kita kayak dilepas di dunia antah berantah lagi untuk kesekian kalinya. Cuman ada kayak rumput-rumput panjang sebelah kiri, kanan, ada beberapa rumah yang jarang-jarang, dan plus juga kita harus berjuang di antara truk-truk dan juga jalur yang sempit banget. Ini pas banget loh, ini sebenarnya ini satu jalan cuma jadi 2 jalur gitu. Ya jalanannya bagus enggak, saingannya truk, bis, dan mobil pribadi yang kencang-kencang banget. Ya, let's say keluar dari tol sebenarnya kita harus bersiap lagi untuk berjuang untuk sampai di peradaban Palembang. Ternyata belum nyampe kota Palembang kita nih. Emang Jakarta keluar tol langsung kota? Iya, aku tuh kayak keluar jalan tol Tomang tuh langsung Sleepy udah gitu. Dan yang parahnya lagi, ini jalurnya rusak banget. Wey. Dan bahkan nih kita lihat di gambar ada mobil merah. Apa sih mobil merahnya? Atau kayak Kalia Sigra gitu. Iya, dan berusaha ngebalap kita dan ngebalap truk yang gede banget padahal jalannya rusak gini. Itu pasti mobil orang Sumatera sih. No, ini belakang itu ada truk padahal ternyata. Gila ya, dia berani banget sih. Apa harian dia tinggal di situ, Pak. Kita aja ngilu ngeliatnya. Mungkin gitu. bukan mobil dia kayaknya deh. Oh iya, bisa jadi. Bayang sih jalan di sini tuh nggak terlalu nyaman buat ukuran Avanza kita.
Jadi kita harus sabar-sabar nginjek kopling, nginjek rem, nggak tahu kapan nginjek gasnya, dan nggak terlalu dekat sih kotanya ya. Ini adalah jalur lintas Sumatera pertama yang kita lewatin akhirnya ya. Setelah keluar jalan tol akhirnya ketemu jalur lintas Sumatera. Dan di sini baru berasa nih road trip. Kalau tadi mah enggak, jalan tol tuh nggak berasa, masih kecil gitu. Pas jalur ini tuh berasa banget sih suasana pepohonannya, cila. Terus suasana truknya, terus suasana jalanan berlubangnya, ya berasalah road tripnya. Nah ini dia nih, baru tadi diomongin, langsung muncul jalanannya nih. Iya, akhirnya ada jalanan lintas yang sebenarnya mepet banget sama perumahan warga juga sih. Udah mulai rame, tapi ramenya ganggu. Orang naik motor yang kayak seliweran, gak pakai helm gitu, ngerem dadakan, perempatan main aja hajar-hajar aja, ngerti gak sih? Tuh jalanannya rusak banget tuh, ya ampun. Lah, untung sih pas lewat sini pas udah terang sih. Dan ini nih, pas lewat perempatan yang ini nih, kirain tuh udah lega sih, akhirnya ada kehidupan. Akhirnya ada matahari department store kan tuh. Iya. Dan ada belok kanan belok kiri, ada perempatan. Dan selamat datang di Kota Palembang. Udah belum sih? Belum. Belum ternyata. Masih lanjut lagi. Ya ampun. Apa bedanya sama jalur yang tadi? Oke. Tapi nggak seenggaknya ini udah kota sih. Oh iya, ini udah ada mulai jalur ini apa apa sih? LRT atau apa? Oh iya, ini LRT. Iya. 2018. Ini LRT yang dibangun waktu ngejar waktu jadi panitia. Jadi tuan rumah. Panitia 17-an. Jadi penyelenggara Asian Games 2018 ya. Iya. Jadi ini sama kayak yang di Jakarta itu loh, yang di Velodrome. LRT-nya sama. Dan begitu ngelihat jalur LRT yang di atas, kita agak sedikit lega sih. Berasa ya perpindahan transisinya dari jalan tol, jalur lintas Sumatera, dan akhirnya beneran ini asli, ini baru beneran sampai di Kota Palembang. Welcome to Palembang. Kelihatan dong jalurnya juga lebih gede, udah ada pembatas jalannya, terus udah ada bangunan-bangunan tinggi, udah gedung-gedung juga. Bahkan kita beberapa ngelewatin kayak perkantoran pusat pemerintahan dari Palembang. Oke, sampai di Palembang ini barulah cerita baru dimulai. Kita nyari tempat buat ketemu sama dua mobil yang lainnya. Sebenarnya sih satu mobil yang pertama udah nyampe duluan di beberapa meter sebelum jembatan Ampera. Tapi satu mobil yang di belakang ternyata hampir kehabisan bensin dan hampir di garis E. Jadi mereka harus nyari pom bensin terdekat dulu, muter-muter sebelum nyusul kita. Untungnya kita sempat satu kali isi bensin ya, Ya. di rest area jalur tol Lampung Palembang kemarin. Kita sempat penuhin lagi tuh. Jadi di sini kita nggak terlalu panik banget buat isi bensin. Akhirnya kita melihat satu mobil rombongan kita parkir di samping dia dulu sambil nunggu kabar satu mobil yang harus isi bensin dulu. Di sini nggak taunya kita cuma nunggu satu mobil yang lainnya ya. Karena di sini asli kita nggak ada clue, kita nggak ada tujuan mau makan di mana, mau mampir di mana, mau lanjut jalan lagi ke Jambi atau makan dulu di Palembang ya. Belum. Tadi katanya nyari bensin, rest katanya dia. Hah? Badannya ngangkat. Oh, enggak apa-apa. Aman. Iya. Oh, tinggal nunggu sini katanya rest. Nggak. Belum pernah ke Palembang tapi. Abang belum pernah ya? Baru ini. Belum.
Loh, aku hampir ke Palembang. Kita kira kita bakal makan di sini nih, soto kampus. Kak Marna. Sama. Kalau makan di sini sih, di Jakarta juga banyak. Bidang satu. Masih nyari bensin. Oh, pulang. Oh, gue siapa tuh? Buat dulu ya. Cara apa? Kijang satu monitor. Di mana ya? Barulah di sini drama konvoy dimulai. Tunggu-tungguan, telepon-teleponan, terus HT-HT. HT-HT-an, tapi udah mulai hilang-hilangan kabar. Dan akhirnya kita mutusin untuk menentukan tempat makan, dan 2 mobil ini duluan berangkat. Mobil satu lagi nyusul langsung ke tempat makannya. Setelah dapat kabar kalau mobil satu lagi udah isi bensin, kita langsung nih ke tempat tujuan makan pertama. Ini makan sarapan atau makan siang sih? Lupa deh. Brunch sih, kita ini udah sarapan sekaligus isi perut sampai sore. Nah ini hitungannya kita jam 9 ya, atau setengah 9. Ini jam berapa sih kita? Ini jam-jam setengah 9. Ini baru kita lewat jalanan kota Palembang karena kita ada satu tempat makan yang diincar. Pempek pasti ya. Nah, sayangnya kita sama sekali nggak ada clue. Bahkan kita belum pernah ke Palembang dan baru ini ya Palembang. Iya sih, orang bilang makanan khas Palembang itu adalah pempek. Cuma kan sama aja, kita nggak tahu apa yang juaranya pempek di Palembang tuh tokonya apa gitu. Ujung-ujungnya googling juga sih. Ujung-ujungnya googling juga. Nanti kita bakal ke tempatnya. Nah, ini adalah ciri khas dari jalur Palembang. Kalau orang bilang kalau belum lewat ke jembatan ini itu namanya belum lewat Palembang. Wis, tahu nggak ini di mana? Di mana nih? Di Toba ya? Palembang. Itu loh, tuh. Itu khas banget. Jembatan Ampera. Dan di bawahnya jembatan Ampera itu ada Sungai Musi. Katanya sih jembatan Ampera ini bisa diangkat sih. Dulu banget. Jadi kalau Kayak luar negeri itu ya? iya, kalau ada Titanic yang lewat gitu, kan gede banget. Itu jembatannya bisa diangkat. Jadi kapal lautnya tuh bisa lewat. Cuma nggak tahu, mungkin sekarang nggak bisa lagi mungkin. Kita nggak pernah nyangka sih kalau ternyata kota Palembang juga macet ya. Iya, ternyata nggak beda jauh sama Jakarta atau Medan ya. Ternyata macet-macet juga. Jalannya lumayan gede dan ada pembatas jalan juga, lumayan rame dan lumayan banyak persimpangan plus juga lampu merah. Iya, tiap lampu merah tuh kita berasa banget sih macetnya dan lamanya. Atau mungkin karena ini hari Senin ya? Hari Senin harusnya. Iya, hari Senin mungkin berasa traffic jamnya berasa di lagi Palembang. rame. Dan karena kita tuh konvoy 3 mobil, jadi ya mau nggak mau kan kalau misalnya mau melipir atau mungkin mau makan tuh harus kayak menyatukan jawaban dulu ya. Dan sayangnya kita kalah nih. Jadi kita nggak boleh mencar. Jadi boleh mencar. seninya konvoy itu di situ. Satu makan apa, semua harus makan apa juga yang sama gitu. Betul. Padahal basicnya sih kita itu bukan tipikal yang tukang jajan, bukan tipikal yang tukang berhenti untuk makan. Kita berpikir bahwa kita fokus ke jalan sampai sebelum gelap, makan bisa di mobil. Iya, makan bisa sambil nyetir, bisa sambil jalan gitu. Kita pengen fokus di jalan biar cepat sampai karena kita pengen ngindarin macet. Cuma karena kita konvoy dan kita kalah vote ya. Suara kita kalah 2-1. Iya betul. Lagian ya udahlah, ini untuk kali pertama dan nikmatin dulu aja kali ya untuk pengalaman pertamanya. Mungkin nextnya ketika kita jalan sendiri
kan lebih bebas. Apakah itu kita berhenti cuman makan sekali, lanjutnya itu cuman nyeduh pop mie. Sambil nyetir bisa kok, kita bisa. Nah, berhubung ini adalah kota Palembang yang khas banget sama pempeknya, jadi mau nggak mau kita ketarik sama satu anggota kita yang pengen ngincer banget ini tempat makan pempek khas Palembang. Ya, mumpung kita masih di tengah kota yang rame, masih bisa pilih-pilih tempat untuk isi bensin. Dan pas juga bensin kita udah berkurang setengah, kita mampir dulu deh tuh untuk isi bensin, ngefullin lagi tangki sebelum kita mampir ke tempat makan. Padahal tadi malamnya yang kita lewat jalan tol, itu kita sempat isi bensin ya. Kita penuhin juga kan? Iya. Cuma karena nggak pede, nggak yakin sama tangki bensin yang kita punya, kurang lebih bahkan setengah pun belum sampai gitu. Yaudah deh, biar aman kita isi aja deh gitu. Dan mumpung di dalam kota, jadi kita isi penuh. Dan padahal satu rombongan tadi muter-muter nyari bensin ya. Dan kita nih alhamdulillah pas mau ke tempat makan, ada pom bensinnya. Dan ini dia, tips yang pertama adalah setelah berapa kali baru punya tips 1 ya Pak. Udah episode 2 dan jalan 1 jam setengah. Udah sampai mana-mana, rest area lah, jalan tol lah. Baru ini tips pertama. Tips pertamanya adalah kalau mau isi bensin, usahain kalau kalian udah sampai di dalam kota, di kota besar. Kota besar, betul. Kalau bisa sih hindarin isi bensin di pam-pam bensin yang ada di pinggiran jalur lintas ya. Iya benar, karena ya jaga-jaga aja sih, bukan bermaksud negatif ya, cuma bukan seuzon juga. Bukan. Cuman kan mesin mobil kita masing-masing kan beda-beda ya. Ada yang manja, ada yang bisa diisi pakai apa aja gitu. Jadi lebih amannya sih mumpung masih di kota, amanin bensin, fullin bensin walaupun baru turun 1 atau 2 bar. Itu dia. Jadi dalam kota penuhin bensin, sebisa mungkin kurangilah di jalur lintas isi bensin. Ini mereka ini tulang. Kita nyampe nih. Apa kita bakal makan pop mie di Indomaret? Indomaret khas Palembang. Dan ternyata kita nggak tahu nih dibawa kemana ya. Kita juga kurang hafal nama tempat makannya apa. Apa sih nama tempatnya? Pempek apa sih? Jalan Raja Wali itu? Pempek Garuda apa sih? Antara pempek Raja Wali atau Garuda. Atau elangnya. Atau Merpati ya. Jadi setelah isi bensin tadi belok kiri, ternyata langsung sampai dan ngumpullah semua rombongan untuk pertama kalinya setelah dari kapal feri tadi. Nggak sia-sia, tadi Kenan sabar banget nunggu sarapannya. Gak percuma dia sarapan Koko Crunch doang. Worth it ya, dia akhirnya ngerasain soto Palembang. Ada nggak sih soto Palembang? Ya di menunya sih ada, cuma nggak tahu khas apa enggak gitu. Dia lahap sih di sini makannya. Ya kita semua sih lapar banget setelah istirahat seadanya dan makan seadanya. Di sini kita baru ngerasain makan sesungguhnya. Dan untuk menu utamanya sendiri, yaitu pempek, sayangnya kita nggak makan ya. Kita nggak makan, tapi dari beberapa tim kita yang makan pempek, kok kita lihat pada besar semua. Berarti itu mengisyaratkan bahwa pempeknya porsinya banyak banget. Banyak, gitu. Makanya sampai nggak habis gitu. Kita nggak berani makan pempek karena kita nggak yakin sama perut kita. Adalah yang aman-aman aja, nasi goreng, nasi kuah apa gitu. Oke, perjalanan road trip kita 1 hari 1 malam berjalan dengan lancar dan juga mulus. Kalau perkiraan sih jam berapa sih? 6:30. Setelah ini kita bakal lanjut lagi perjalanan kita dengan gimmick-gimmick yang gak kalah seru dan gak kalah mendebarkan. Checkpoint berikutnya adalah langsung ke kota Jambi. Jauh ini kondisi jalannya cukup sangat memprihatinkan ya Bang.
Kira-kira ada cerita apa lagi dari Palembang ke Jambi? Tungguin terus cerita kita di road trip kita hari ke 3 dong, ini kan 2. Oh iya, oke. Kan Belum masih dikasih. 2. Oh iya, ini masih 2 ya? Oke. Iya, kan masih pagi baru, belum selesai kan 2-nya. Bye.